Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Itu seperti apa wujud? Artinya seperti apa itu, Pak? Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Saya kan tanya Quran, Bapak kok masalah Alkitab sih? Lah itu saya sudah baca tadi. Laisa kamislihi syai'. Tadi saya tidak bertentang tentang Alkitab. Saya bertanya tentang Bapak Bang Juma menjawab tentang keimanan Bapak atau kitab Bapak. Itu cukup. Jangan lari ke kitab yang lain. Kenapa? Tuhan saya juga berfirman kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada kelihatan nggak Allah seperti yang Bapak sembah? Tidak nampak oleh mata manusia di atas muka bumi ini. Bagus. Jawaban sudah saya tangkap ya. Sekarang 1 Timotius 6 nomor 16. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan tidak kelihatan oleh mata manusia. Itu. Berarti Bapak tidak bisa menjawab dengan kitab Bapak. Sekarang Bapak lari ke kitab yang lain. Sekarang Bapak coba kita dengar bersama ini, Pak. Astaghfirullahalazim. Gimana sih? Ya, Pak Bang Juma. Kita bisa dengar bersama ini, Pak? Enggak. Kamu enggak mendengar, cuman saya aja dan kawan-kawan saya. Oke, coba kita dengar nih. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Oh, itu Yesaya 9 itu, Bang. Bukan Yesus, melainkan Dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya di mana? Sudah, apa hubungannya dengan pertanyaan Anda? Apa hubungannya saya? Itu Allah di Bible itu, bukan Allah di Al-Quran. Bukan Allah Ini suara Pak. Suara siapa, Pak? Itu suara saya. Kenapa banyak? Bagus nih. Bapak sekarang Bapak menyembah kamu Bapak di sini mengatakan ya, Pak. Muhammad itu Allah yang perkasa. Yang dimaksud Yesaya 9 nomor 6 itu bukan Tuhan di situ. Itu manusia. Itu adalah gelar yang diberikan kemudian kepada Hezekia. Kasihan dia loh. Tapi waktu itu saya masih ingat, Bang Juma. Ini memaksakan kepada Yesus. Padahal Raja Hizkia, Bang Juma berkata, kalau dipaksakan bukan Hizkia, lebih layak Nabi Muhammad SAW. Kalau dipaksakan untuk dilihat, gitu. Saya ada di situ waktu itu. Lanjutlah, Bang Andi. Saya monitor lagi. Maunya tadi Bang Juma, ayamnya Bang Juma yang jawab. Enggak, soalnya saya dengar dia sebut nama saya. Kalau enggak, saya juga cuma nyimak aja. Lanjut. Digoreng aja itu ya, udah basi ya. Dasar kabulator. Kabulator bocor. Untung itu putar ya, bisa diklarifikasi oleh Bang Juma. Buang-buang waktu Bang Zuma aja. Ya Prianto, kita lanjut Prianto. Lanjut, Bang, lanjut. Gak usah kata lagi Prianto ini. Bang, hiburan Bang Andi. Please, hiburan, lanjut Bang. Prianto, mau bertanya, silakan. Apa lama aku tanya ya? Itu kalau aku tanya tentang kitab kalian udah wajib lempar bantahan. Apa? Nanti aku tanya tentang kitab kalian wajib lempar bantahan nanti ngamuk kalian. Lo kok bisa ngamuk sih? Nggak ada yang ngamuk. Udah pasti itu kan. Atau kau mau yang ditanya? Tanya lah. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? Tuhannya? Saat itu punya Allah. Oke, berarti yang dikandung Maria bukan Tuhan. Yang dikandung itu Firman. Oke, berarti bukan Tuhan ya kandungannya Maria ya? Ya. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Oke, selesai. Jadi Yesus bukan Tuhan. Jangan sembah lagi ya. Yesus bukan Tuhan ya. Biar dulu. Apalagi? Udah diputuskan Yesus bukan Tuhan. Ntar dulu katanya. Dengar. Ya gimana? Coba. Saat itu kan dia masih bayi.
Ya, masih bayi. Waktu masih bayi sudah Tuhan apa belum Tuhan? Dengar dulu, belum Oh, siap iya. ngomong. Iya, silakan. Ya di waktu masih bayi dia belum ngerti apa, wujudnya masih manusia. Terus? Tapi udah besar dia, udah mulai berkelana ke sini ke sana. Konsep Roma Irama. Berkelana berapa itu? Terus, sorry bro. Lu lucu juga sih. Terus, berkelana, lanjut. Terus bro, berkelana berapa? Sudah. Ya, sudah. Tar dulu, Balam, tar dulu bang. Ini Priyo mau bicara. Silakan bang Priyo. Jadi kan di situ ceritanya kan, kalau dibilang di Alkitab itu terpotong itu dari kelahirannya itu sampai dia mulai apa yang harus dilakukan dia kan gitu. Terbuktinya Yesus itu Tuhan. Terbuktinya ini ya. Jangan kita baca dulu. Enggak. Yesus itu dari keajaiban-ajaibannya semua itu yang diilhamkan Ntar dulu bang Mura. Ntar dulu, hormati temanmu lagi ngomong, jangan dipotong. Silakan bang Priyo. Berkelana berapa? Silakan. ya ketawa aku baca-baca kan. Kenapa kau yang ketawa? Jangan kau ketawa dirimu sendiri ah. Diulang ya. Waktu bayi belum jadi Tuhan. Setelah dia berkelana, terus kemudian berkelana di umur berapa dia berkelana menjadi Tuhan? Silakan. Gugup aku bang, baru ini aku kayak gini bang, gugup kali aku, betul. Ya gimana? Waktu ini kan diulang ya. Waktu dalam kandungan belum Tuhan. Waktu dilahirkan jadi bayi belum Tuhan. Ya setelah dia berkelana berarti udah dewasa. Nah, dia berkelana itu silakan buktikan waktu dia berkelana dia Tuhan. Silakan. Berkelana itu sampai episode berapa ya? Jangan diganggu dulu Bang Datu, dia lagi mikir. Oh iya. Dia tuh mikir itu berkelana berapa ini, kita tunggu dia menjadi Tuhan dia setelah berkelana. Jangan ngomong, dia lagi mikir. Jadi kalau klaim Gimana bro? tunggu dulu bang. Mikir dulu. Gugup aku bang. Waduh, ganti pemain aja Bang Andi. Taruh lagi mikir, jangan dulu. Kasih waktu ya, kita hormati lah dia. Kenapa bang? Tunggu dulu bang, gugup aku bang. Bang Andi, Bingung. Bang Andi, Ya. Bang Andi, Ya. Bang Andi. Ya. Pelan-pelan dikit bang, pelan-pelan dikit bang. Iya, ini Sumpah, pelan, dia saya gugup. nungguin Pelan-pelan kok. dikit bang. Saya nungguin. Ya. Saya ulang ya, waktu bayi dalam kandungan belum Tuhan. Waktu bayi belum Tuhan. Setelah dia berkelana, baru dia menjadi Tuhan. Kan gitu. Nah, pertanyaannya berkelana berapa itu? Umur berapa tahun dia berkelana? Waktu Coba. Maria itu kan. Mm-mm. Sebelum itu datang roh. Datang malaikat menghampiri Maria, mengatakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung firman Allah. Ini kenapa jadi mundur? Udah dewasa ini berkelana. Ini udah mulai nggak gugup. Ada aku gugup. Oh, gugup. Jangan gugup lah. Semangat. Karena kalian mau kulawan bang. Mohon bang pada. Saya ini sabar loh. Saya sabar bang. Saya hormati abang loh. Jadi kalau menurut ya sebenarnya kami Kristen itu menganggap Tuhan Yesus itu Tuhan karena dasarnya dia ilahi. Dia itu kalau kita baca lagi Bible itu kan dia mati di kayu salib dan hitungan 3 harinya dia bangkit mengalahkan maut itu. Jadi dari situ terbukti dia itu Tuhan bang. Oh, dia berkelana mati.
berkelana di tiang salib, mati baru hidup jadi Tuhan lagi gitu. Ya, ini kan enggak Bang, ke ujung dari mati. Bang. Yesus itu kan mati. Jadi membuktikan dia itu Tuhan, bahwa dia itu Tuhan, dia bisa mengalahkan maut itu. Oh, itu disebut berkelana. Si Longor ini. Ah, jadi ini saya tunggu-tunggu berkelananya ini. Ini kan aku potong cerita yang tadi, Bang. Nggak berkelana lagi dia. Jangan Abang bikin gugup dulu aku lah. Oh, jadi berkelana ditarik, nggak jadi berkelana ya? Aku potong tadi. Oke. Nah, terus lanjut. Tadi kan mengatakan kan Yesus itu bukan Tuhan. Ya kan? Jadi Tuhan dia itu bangkit dari maut. Nggak ada manusia yang bisa bangkit dari maut, Bang. Di situ bangkit dari maut menandakan dia Tuhan gitu. Jadi syarat dia menjadi Tuhan, dia harus mati dulu baru bangkit. Jadi Tuhan lah dia gitu ya. Banyak bukti-bukti menjadi Tuhan, Bang. Apa lagi buktinya, Bang? Mengatakan itu dia di mana alamatnya itu nggak tahu aku. Lupa aku. Jangan dipaksa, Bang. Nah, aku memang nggak sering aku baca. Aku mengerti siapa Yesus itu. Ya, makasih ya, Bang. Jangan dipaksain ya, Bang ya. Ya. Abang mau bantah. Ya, Saya nggak mau membantah Abang. Abang yang bener kok. Saya nggak mau bantah Abang. Abang yang bener. ya izin, waduh. Saya hormati Abang di sini gitu loh ya. Kita hormati turun. dia. Lanjut. Bang Hura mau bertanya atau diskusi? Bertanya, Bang. Silakan, ada sesuatu sebelum Bang Zuma. Silakan. Oke. Sesuatu? Mungkin Bang Zuma mendengarkan juga. Iya. Saya mau nanya, Bang. Nabi mana yang ada di agamamu yang tidak bercelah masuk surga? Silakan. Silakan sesuatu. Ya, itu aja pertanyaan saya. Nabi mana yang ada di agamamu yang tidak bercelah masuk surga? Maksudnya tidak bercelah? Tidak Lanjut, berdosa. Oh, lanjut Ustaz. Ya. Silakan. Boleh. Kalau Silakan. oke, kalau kamu nanya kepada Islam, Islam itu meyakini semua para nabi itu ya ahli surga. Karena apa? Karena mereka ini makhluk pilihan. Dan yang pertama Dalil bang, jangan ditafsir bang, jangan ditafsir. Dalilnya bang, jangan ditafsir. Diam. dengerin. Bisa nggak sih kalau orang bertanya diam dulu, ntar dikasih dalil. Sabar ya. Iya. Jadi semua para nabi itu masuk surga dan pertama kali yang masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Hadis Muslim 105 dan juga Ibnu Hibban 1481. Bunyinya, ana aksarul anbiya taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Juga di dalam hadis atau berani ayat 942. Juga Ibnu Adi 209, juga Ibnu Abi Syaibah nomor 31802. Bunyinya, al jannatu hurrimat alal anbiya hatta adakhulaha wa hurrimat alal umam hatta tadakhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya lebih dulu. Surga pun tidak boleh dimasuki umat manapun sebelum umatku masuk duluan. Jadi semua para nabi itu ahli surga. Cuma bedanya yang pertama kali masuk surga itu para nabi itu Nabi Muhammad dulu. Tidak boleh lainnya. Setelah Nabi Muhammad baru nabi-nabi yang lain. Setelah nabi-nabi yang lain selesai, umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Musa. Makanya Nabi Muhammad ini diutus terlahir tapi pertama kali masuk surga. Begitu juga umatnya. Gitu. Dah, selesai. Udah ya.
Pertanyaan saya, nabi mana di agamamu yang Itu udah tidak dijawab. berdosa? Itu udah Halo, yang tidak dijawab. berdosa loh. Yang Apalagi? tidak berdosa. Please, yang tidak Semua nabi berdosa. itu tidak berdosa. Maksum. Para Emang nabi Nabi itu Muhammad maksum. tidak ada dosanya? Tidak ada, maksum Nabi Muhammad. Semua para nabi Punya maksum. istri. Hah? Si Nabi Muhammad itu dia punya istri. Loh, Artinya itu emang dia melakukan sebuah dosa. Emang justru punya istri itu pahala. Hah? Gimana sih? Punya istri Astaga. kau berdosa. Gimana pula ini? Oh, iya dong. Yang Itu berdosa, namanya melakukan. yang berdosa itu normal, tapi tidak punya istri, dimintai pertanggungjawaban kayak Paulus. Istrinya Paulus siapa? Jawab coba. Paulus itu istrinya namanya siapa? Saya tanya kamu dulu, itu Paulus itu normal atau tidak? Kok nggak punya istri? Atau punya istri? Jawab. Satu. Kemana-mana dulu. Iya pertanyaan yang sama. Kok lari ke Paulus? Ya kan Nabi Muhammad lu serang kan, ya gue balikin. Katanya bilang punya Soalnya istri. Paulus nabi rupanya. Nabi di Paulus itu. Bang, Ada aja. Dari mana pula dibilang Bang, Paulus? Ya, tunggu Saya saya kasih nggak mau- data. Diam dulu kau. Ini satu dulu gua ajar nih. Lu diam dulu kau. Nah ini. Sok pandai. Oh nggak pernah baca Bible ini. Nggak pernah baca. Aduh, nggak pernah baca Bible ini orang ini. Ini nggak tahu kalau Saulus adalah nabi. Ya, baca kisah para Rasul 13 nomor 1. Bacain. Oke, bentar. Saya ambil. Bacain. Ya. Tampilkan aja sekarang dia. Hanya baca Bible, jangan baca novel. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia dan beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama raja, dan Herodes dan Saulus. Nabi dia bro. Makanya Bible itu jangan taruh di ketek bro, baca. Nah, malu kan lu? Malu kan? Malu. Nggak pernah baca Bible, menyangga. Nikah disebut berdosa katanya. Malu. Bisa nggak sih lu nggak memalukan kalau naik ke atas? Jangan berpendapat sebelum membaca. Nggak enak didengar lu. Emang nanya sama siapa dong? Sama lu lah, kamu bilang tadi Saulus bukan nabi. Ya kupikir tadi nggak sama kawan. Kupikir tadi sama kawan yang turun. Kau yang ngomong tadi Paulus bukan nabi. Memang bukan nabi lah kalau Paulus. Ya, tadi Kalau yang tadi kamu nabi ketingnya itu, waktu kalau tadi yang saya nabi itu, baca Pak, kisah kalau yang nabi itu, Pak. Loh, Sedangkan waktu di saya- kitab waktu Muslim, saya baca 13 kisah 13 nomor 1, kopimu taruh di mana? Baca lagi Datuk. Oke, siap. Buka Nih. kupingmu lebar-lebar ya. Ya, Lanjut. buka keping lebar-lebar ya. Pak, buka keping lebar-lebar. Kita bacain kisah para Rasul 13 nomor 1. 13 nomor 1. Nih, ya, nih kau baca nih. Pada waktu itu, di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes, dan Saulus. Nabi dia tuh. Tapi nabi palsu, bukan nabi beneran. Nabi palsu. Iya. Masih napas? Bro, masih napas? Hei, Mampus dah. hei, hei. Mampus. Mampus dah nih. Masih mau kau datang besok? Kau bilang, nikah aja kau sebut berdosa, ajar kampret apa namanya ini? Orang nikah nggak masuk surga maksud kau? A'udzubillah min dzalik. Sedangkan nikah itu membawa kita ke dalam surga, pertama surga duniawi dulu.
Nah, kalau kita mampu membawa istri kita ke dalam jannah, Coba, itu baru enak. coba kita kembalikan ke Ustadz Tata. Kita luruskan dia tadi ya. Lanjut. Silakan Ustadz. Dia tadi menuduh Nabi kita itu berdosa karena punya istri. Silakan Pak Ustadz. Justru yang namanya Nabi itu memang harus punya istri. Pertama, karena memang sebagai kekuatan juga. Makanya nabi-nabi Israel itu rata-rata itu justru ada yang 700 istrinya. Kalau Yakub itu kan 4 istrinya. Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Kalau Musa ya 2. Dalam Keluaran 18 ayat 2, Bilangan 12 ayat 1. Salomo 700, 1000 dengan gundit. 1 Raja-Raja 1 ayat 3. Lalu punya anak kandung namanya Rehabian. Istrinya 18. 2 Tawareh 11 ayat 21. Daud istrinya banyak, hampir 100. 1 Samuel 25, 43. 2 Samuel 3, 1 sampai 5. 2 Samuel 5, 13. 1 Tawareh 3, 1 sampai 9. 1 Tawareh 14 ayat 3. Banyak itu. Lot juga 2 istrinya. Ya, jadi para nabi itu istri itu kekuatan itu. Apa? Tenang pikiran. Makanya orang-orang di dalam fikih itu ya, kalau ada orang yang jadi imam ya, ya sama-sama hafiz Quran, sama-sama menguasai fikih, sama tuanya sama. Tapi yang satu yang menikah, satunya belum. Maka yang menikah ini didahulukan, gitu. Karena lebih menenangkan. Nah, jadi aneh kalau dikatakan orang menikah malah berdosa, justru pahala. Sampai ada hadis, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Ya, sampai oleh Rasul ada hadis itu, kalau tidak suka sunnahku, diantaranya nikah, maka bukan golonganku, ibaratkan bukan umatku gitu. Pak Jibril naik. Jadi gitu ya. Kecuali nabi-nabi dulu udah ada yang menikah seperti Yesus misalnya. Atau justru baru, wong rata-rata malah ada yang 700, ada yang 18, ada yang 4. Gitu ya. Makasih. Menurut tradisi Yudaisme, syarat untuk menjadi rabi itu harus punya istri atau menikah. Oke, tradisi Yudaisme. Gitu, Ya, Ustaz? Iya, memang samawi gitu, sama dengan yang tadi saya sampaikan. Kalau jadi imam itu didahulukan yang punya istri. Berdakwah juga gitu. Yesua Amasya itu adalah rabi disebut di sana. Artinya kalau Yesua Amasya disebut rabi, ya punya istri. Kecuali gelar rabinya dihilangkan. Disinilah malapetaka bagi Kristen-Kristen. Selalu menabrak koridor-koridor yang ada. Demi untuk apa? Untuk memuaskan doktrinnya. Menabrak semua norma-norma dan data. Saya kaisar paman, stay tune, terima gaji, kan gitu. Yoi. Lukas, selamat malam. Lukas, selamat pagi Lukas. Kristen ya? Selamat pagi, Bang. Iya, Kristen ya? Iya, Bang. Ya, mau diskusi dengan Bang Zuma atau Tata? Atau bertanya gimana nih? Bertanya sama siapa aja, Bang Juma aja lah. Lanjutkan yang kemarin sebentar ya, Bang. Oke. Bang Zuma, asli ya? Lukas ini anaknya sopan, nggak apa-apa, silakan. Iya. Atau ada Lukas. Bang Lukas nanya sama Tasta juga boleh, karena kami guru-guru kami itu sama saja jawabannya. Maaf sebelumnya, saya di sini yang Kristen sendiri saya di sini, bukan? Nadia juga bawa Kristen. Oh, takutnya nanti saya ditanya secara beruntun sama... Enggak. Anda nggak ditanya kok, silakan bertanya. Siap, Bang. Kita kesampingkan masalah konsep ketuhanan dari Yesus Kristus dan Bible ya. Saya tidak mau bahas itu. Saya tuh ingin bertanya, gimana sih konsep ketuhanan dari Islam? Terima kasih. Itu dulu aja, Bang. Silakan, Tata.
Ya nanti gerunda kalau enggak apa-apa. Jadi konsep ketuhanan itu dalam Islam itu sama seperti nabi-nabi yang lain ya. Samawi. Samawi itu apa? Sama langit. Kata-kata samawi itu Tuhan itu tidak seperti dewa-dewa itu. Kalau ajaran yang bukan samawi kan dewa menjelma turun jadi manusia dan serupa dengan makhluk. Kalau patungnya berupa gajah, ya serupa dengan gajah. Nah, kalau ajaran samawi itu tanda-tandanya Tuhan itu tidak bisa dilihat. La tudrikuhul absar, Al-An'am 103. Yang kedua, tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Yang ketiga, satu, kalau dewa kan banyak. Kalau samawi itu satu, qul huwallahu ahad. Ya. Nanti atau kita kalau mau jawab pakai ilmu tauhid bisa. Allah itu ada wujud. Jadi sifatnya 20 wujud ada. Itu tanda-tandanya Tuhan. Dua, qidam, dahulu tidak ada awalnya. Bako tidak ada akhirnya, kekal. Mukhalafatul hawadisi, tidak serupa dengan apapun. Qiyamuhu binafsihi, diam di datnya sendiri. Wahdaniyat, satu. Apakah kuasa? Ya kudrat. Berkehendak? Ya iradat. Maha tahu, ilmu? Ya. Hayat, hidup. Sama mendengar, melihat, sama basor. Kalam, berfirman. Ini datanya ada semua. Nanti maha mendengar, maha melihat, gitu tuh. Nanti sifat ma'ani namanya. Qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nanti sifat-sifat ini dibagi menjadi 4. Wujud berarti nafsiyah. Kita bako mu'alafatul hawadisi qiyamuhu bil nafsihi wa daniyat itu salbiyah. Maka kalau lima ciri-ciri ini tidak ada, berarti bukan Tuhan sudah. Contohnya Tuhan itu kidam, dahulu, tidak ada awalnya. Kalau ada Tuhan, ada awalnya, dilahirkan, berarti bukan Tuhan. Karena ada permulaannya. Bako, kekal. Jadi kalau ada Tuhan, pernah mati, walaupun 1 detik, bukan Tuhan sudah. Mukhalafatul hawadisi, harus tidak serupa dengan apapun. Kalau ada Tuhan, serupa dengan makhluk, bukan Tuhan sudah. Atau qiyamuhu binafsihi, kalau ada Tuhan butuh tempat, berarti bukan Tuhan. Yang ketiga, wahdaniyat, satu. Kalau ada Tuhan lebih dari 1, Bapa, Anak, Roh Kudus, bukan Tuhan sudah. Gitu. Jadi Islam itu detail ya untuk ketuhanan itu. Gitu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Ted. Terus bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada lantas kita tidak bisa melihat dan mendengar? Oke. Jadi sifat wujud itu ada dengan adanya langit dan bumi ini karena datanya jelas. Bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Kan dia tidak bisa dilihat. Bagaimana caranya menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat? Kalau dalam hadis dijelaskan ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Jadi menyembah Allah itu seakan-akan kita melihatnya. Loh kan tidak bisa dilihat tahta. Ya ka'annaka tarahu. Ya, seakan-akan kau melihatnya. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, maka cukup kita yakini Tuhanlah yang melihat kita. Dengan cara khusyuk itu nanti. Makanya kata Yesus itu gini ya, Tuhan itu roh, sembahlah dengan roh. Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, tapi kan bisa dirasakan. Maka sembahlah dengan roh juga. Apa? Khusyuk. Khusyuk itu kan tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Maka roh sembah dengan roh. Tuhan yang tidak kelihatan, tidak serupa, sembah dengan cara tidak kelihatan, tidak serupa juga. Roh dengan roh itu maksudnya apa? Khusyuk ini kan apa khusyuk itu? Kan tidak bisa dilihat, tidak bisa, tapi bisa dirasakan. Contohnya gini, orang Islam itu kalau sholat itu gini loh. Kenapa? Orang Islam ini kan sholat, sujud, menyembah, padahal tidak ada apa-apa di depannya. Kok bisa khusyuk? Ya dengan cara ihsan itu. Ibaratkan gini ya, kita pergi ke Indomaret ada CCTV, sepi. Kenapa tidak berani mencuri? Padahal sepi, tidak ada kasirnya, ada di jauh. Nah, walaupun kita itu sepi sendirian, tapi kan ada CCTV yang melihat kita. Sama dengan orang sholat,
memang kita tidak bisa melihat Allah, tapi kan Allah melihat saya. Mau tidak mau kita fokus, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah kayak gitu. Jadi di Islam itu caranya menyembah Tuhan yang tidak kelihatan itu diberitahu oleh Rasulullah. Anta abudallah ka'annaka tarahu wa ilam yakun tarahu fa innahu yarak. Nah kalau ajaran Yesus kan menyembah juga, tapi tidak mengajarkan kan bagaimana caranya. Yang penting dia mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4:22. Tapi kan tidak dikasih tahu bagaimana caranya. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad, dikasih tahu caranya. Gitu ya. Kok takut Pak, naik aku Pak? Nah, silakan. Kok takut Pak? Jadi Ya, tidak takut. Diam kau. Erik, kau sama aku nanti. Kau diam. Ya, lanjut Lukas. Jadi begini Ustadz, mohon maaf ya, jadi jangan bawa-bawa surat-surat dari Bible. Saya kalau mendengarnya, jadi seolah-olah saya membenarkan kembali ajaran Bible Pak Ustadz. Jadi kan saya udah berusaha. Nah, ya tidak usah diterima aja Biblenya. Jadi seakan-akan itu Bible itu benar, kan katanya banyak direvisi anu. Jadi fokus ke di Al-Quran saja. Ya sudah, lanjut. Nah, nanti kalau ada Biblenya, tidak usah diterima Biblenya, gitu aja. Iya. Ya segitu aja Ustadz, saya pamit dulu ya. Mungkin yang lain ada yang mau naik. Tadi udah ada yang mau naik, saya turun dulu ya. Nanti saya. Lukas kok nggak apa-apa di sini aja Lukas, santai aja sini. Ini Darius ya? Ini Darius? Bukan tuh. Lukas Bukan, ini ya? cari kebenaran dari kemarin-kemarinnya. Masya Allah. Kenapa diturunkan? Belum saya bertanya diturunkan. Gantian lah dulu, takutnya lah kau. Gantian. Orang abang turunkan kok. Ya, Iya. langsung lanjut. Nggak usah, jangan diajak ngobrol, langsung aja. Mau apa, ngapain? Saya bertanya kan bang. Lanjut. Itu kan ada juga saudara kita, keluarga kami Muslim. Dia ngaji. Dia mengaji. Terus? Baru kutanya, Dek, Ade tahu semua arti yang ngaji, arti yang kamu ucapkan itu? Saya nggak tahu katanya. Loh, terus? Jadi bagaimana kamu bisa menghafalnya? Tapi hanya kamu bisa baca, tapi nggak ngerti kau artinya. Jadi kutanya sama dia. Jadi sama guru apa kau nggak diajarin, rupanya bisa kau baca, bisa kau ngaji, tapi artinya kau nggak ngerti. Jadi aku bingung di situ. Jadi macam mana kayak gitu? Coba aku tanya dulu sama orang abang. Padahal karena dibilang Bang Juman tadi kan, kau masuk Kristen, kau nggak tahu baca Alkitab dan kau tidak mengerti tentang Tuhanmu. Jadi saya tanya, jadi bagaimana orang-orang kayak gitu? Aja. Intinya apa yang mau ditanyakan? Yang saya tanya itu bagaimana orang-orang yang Muslim pandai mengaji. Tapi yang di ngajinya itu dia tidak mengerti apa artinya. Oke, sudah. Jadi gini, orang Islam mengaji walaupun tidak tahu artinya, tapi pahalanya itu. Karena definisi Al-Qur'an adalah kalamullah munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Qur'an itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan orang yang membacanya memperoleh pahala. Sehingga tidak tahu artinya pun pahalanya itu yang kita butuhkan. Yang kedua, kenapa anak kecil tidak tahu artinya umur 9 tahun bisa hafal? Ya tidak masalah, bagus itu. Pahala terus itu. Karena gini, tujuan Allah itu, kenapa kok Islam ini gampang memahami Al-Quran? Karena memang Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran? Allah mudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafal. Mau dia anak kecil, anak remaja, dewasa, orang tua, bahkan orang tidak bisa melihat pun bisa hafal. Itulah tandanya Allah, caranya Allah menjaga Al-Quran. Beda dengan kitab yang lain, tidak bisa, bukan firman Allah udah diobok-obok, sulit dihafalkan, gitu ya. Baru kedua kan bang,
Lanjut. Kenapa kalau kita di Islam itu doanya itu aja? Nah, itu aja apa maksudnya? Contoh, kita tidur itu aja doanya, makan doanya itu aja. Jadi kalau dia sebagai kita lah, akulah ibaratnya, saya minta sama bapak saya minta itu. Bagaimana bapak saya itu tahu apa permintaan saya? Karena permintaan saya yang itu aja, nasi, itu juga ada nasi. Sudah. Kenapa kok doanya tidur itu saja? Karena tidurnya itu juga, tidurnya sama. Kecuali ada perlu lain, yang doa lain. Ya, misalnya masuk kamar mandi, doanya itu karena memang masuknya kamar mandi terus. Kecuali masuk yang lain, ada lagi doanya. Jadi kalau kamu nanya kenapa itu saja, ya memang yang dilakukan itu saja juga. Nah doa itu nggak harus berbahasa. Tapi bang, tergantung kebutuhan. Tapi nggak ada bedanya kita doa makan sendiri. Maunya kamu gini, maunya kamu gini, ketika saya makan doanya mau tidur gitu. Kalau saya mau tidur doanya makan. Yang nggak sesuai apa yang kita mau lakukan. Saya mau tidur ya doa tidur. Kalau saya mau makan ya doa makan, kan gitu. Ya contoh lah. Kenapa kok doa gini? Kenapa kok doanya makan kok itu saja? Ya karena kita makan. Ya contoh lah bang kan. Abang kalau berdoa kan ibaratnya doa abang makan sendiri. Jadi kalau kita makan berdua, bagaimana abang mendoakan karena kita berdua yang makan? Sama-sama doa. Ayo. Jadi kalau kami di Kristen beda bang. Gimana? Kalau abang kasih makan aku, ajaran dari mana doa itu? Kalau kami kan diajarkan Rasulullah, doa makan, ada datanya. Nah, ketika kamu berdoa makan, Yesus itu pernah nggak ngajarin di mana datanya? Kalau kami berdoa bang, begini bang. Contoh abang kasih makan aku kan? Nah, terus? Ya aku berdoa. Berkati makanan kami ini Tuhan yang kau berikan kepada kami supaya menjadi biji dan berkati. Berkatilah saudaraku ini yang telah melayani dan saya tanya ada tuntunannya enggak? Yang saya tanya ada tuntunannya dari Yesus. Loh, kami bang, gini bang, kalau kami makanya kami tidak bisa tertipu Kristen ini contoh bang ya. Kalau abang pergi ke Medan, pertanyaannya ada nggak yang Yesus mengajarkan doa itu? Ada nggak? Itu bang, begini bang, saya kan ada atau tidak? Pertanyaan ada atau tidak? Dengar abang lah dulu. Enggak, pertanyaannya gini, ada nggak Yesus mengajarkan doa tersebut? Itu rohnya bang yang mengajarin kita. Ya udah, berarti tidak ada ya. Tidak ada ya. Nah, gini, kutanya dulu abang. Ada, bisa nggak di abang? Bible, Bisa nggak abang? Di Bisa Bible nggak itu abang berkomunikasi dengan Tuhan abang? Di Bible itu ada nggak pengajaran kayak itu di Yesus? Ada nggak? Enggak, kutanya dulu abang. Bisa nggak abang berkomunikasi dengan Tuhannya abang? Ya lewat doa lah. Aku lewat doa. Ya, lewat doa bagaimana caranya berkomunikasi? Ini. Kami berkomunikasi itu ada datanya. Al-Baqarah 186. Kami tidak bisa, kami tidak pakai data bang. Kalau kami bang, jadi kata Allah, Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Uji budak watadai idadaan, dan aku akan mengabulkan apapun yang mereka minta. Gitu. Selamat pagi. Saya kasih datanya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Orang masuk angin nih, orang masuk angin. Dengarkan. Gitu. Lihat kalau orang kurang, ya kalian ajar. Orang masuk angin. Biarlah tuh, apa tuh, hiburan tuh. Kabur dua-duanya. Aku malas sekali lah. Enggak tanpa izin, tanpa apa, tanpa permisi, tanpa sapa, tanpa salam, langsung aja nerocos, nggak ada adab sedikit pun. Iya, ini kita naikkan nih. Baik kagak. Major mau ngapain? Tadi saya bilang tidak salah. Pagi saya bilang, kenapa di framing? Aduh, suaramu Jor, ehunya Jor. Pakai biasa aja Jor. Ya kenapa di framing? Iya, kau itu nyerocos tanpa salam. Apa tadi nggak tanpa orang salam? aku yang ngomong kau. Selamat pagi tadi siapa? Udah gini.
Selamat pagi udah. Selesai. Orang lagi bicara kau nyerocos. Selesaikan Enggak, dulu orang bicara. memang tujuan kalian orang-orang seperti itu. Ah, udah aku tendang kau. Kau pula yang ngatur-ngatur aku. Tapi kalau mereka diajarkan cara berak, cara buang tai mereka diajari. Kita buka di Ulangan 23. Apakah itu sampai sekarang masih diaplikasikan sama Oten? Tidak. Boleh kita rujuk ke Ulangan 23:12. Di luar perkemahan haruslah ada tempat untuk kadat hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada sekop kecil. Apakah sampai sekarang mereka mengaplikasikan kehidupan itu dengan sekop kecil? Itu pertanyaannya. Mampus kau Mayor. Lanjut. Ya, Adi belum selamat malam, selamat pagi, selamat Ustaz. Selamat pagi Ustaz. Ardilop, selamat malam, selamat pagi, selamat Ustaz. Silakan Erik. Oke, kita mulai ya. Oke, siapa bilang tadi Yesus berbohong? Biar saya jelaskan. Yesus berkata benar bahwa dia dari surga turun ke bumi dan lalu naik ke surga. Cuman dia, Elia nggak pernah dari surga, tapi dia udah di surga. Ya, biar Anda pahami. Yesus berkata benar kok, dia dari surga turun ke bumi dan dia naik ke surga. Hanya Yesus. Berarti bohong berarti. Gimana dia berbohong? Katanya cuma dia yang pernah yang naik ke surga. Sebelum Yesus ada enggak? Hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke bumi dan lalu naik ke surga. Hanya Yesus. Sebelum Yesus ada enggak? Siapa? Nah, Elia itu. Siapa? Elia itu nggak pernah dari surga, tapi dia baru naik ke surga. Dia udah di surga. Tapi kalau Yesus udah dari surga, dia turun ke bumi lalu naik ke surga. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Oke. Jangan ada pembodohan ya. Oke? You understand? Oke, sekarang saya bertanya dulu. Enggak gini. Elia itu coba kamu Tunggu dulu. baca. Oke. Elia ke surga coba. Baca Elia. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Coba baca gimana? Baca. Tampilkan Bang Datuk. Bang Datuk. Yesus berbohong di situ, baca. Gimana mau membaca, disuruh membaca, dia nggak punya Bible. Loh, saya lagi di jalan nih Pak. Nah, ya kan? Ya. Nah, terus kamu modal apa kalau di jalan? Loh, gimana? Nggak, kamu nanya Anda dulu. Kamu Anda paham di jalan ini mau diskusi modal apa? Hafal kagak, Bible kagak. Terus mau ngapain? Loh, jangan ada alasan Pak. Nah, itu kan. Kamu aja Saya nggak mau tahu nanya- bahasa Indonesia. Saya mau nanya dulu. Anda di jalan, hafal kagak, Bible nggak ada, terus mau ngapain? Ini saya baca. Diam, makanya diam, dibacain, diam. Nah, lanjut. Nah, jadi sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Naik ke surga dia. Berarti Yesus berbohong. Apa pernah Elia dari surga? Loh, emangnya Yesus Hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke Yesus bumi. itu udah dari lalu naik Maria ke surga. atau Hanya Yesus. Yesus itu dari Maria, bukan dari surga. Keluar dari Maria dia. Yang dari surga itu malah Adam malah. Kamu paham nggak? Baca dulu yang baik-baik dulu. Kau nggak baca Bible. Baca di mana? Kau nggak ada Bible. Kau baca di mana? Pembodohan, ya. Nah, baca di mana? Kita baca di mana? Baca apa? Nah, silakan. Baca apa? Atau kubacakan kau 1 Korintus 15:47. Mau kubacakan ini? Baca. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Mampus kau. Makanya kalau Sama dengan gini, ini tak ajarin kamu ya biar kamu ngerti Bible. Jadi Yesus itu tetap dari dunia, ya. Makanya ketika ada kata-kata gini, kamu bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, bukan berarti dia dari surga, ya.
Walaupun Yesus bukan dari dunia, berarti mereka juga bukan dari dunia. Kan sama saja. Atau gini, enggak tata, Yesus Kabur dia. tahta Yesus itu berasal dari Allah. Kabur dia. Ya, enggak tata. Kabur dibacakan 1 Korintus 15 dia. 1 Korintus 15:47 udah jelas. Manusia kedua dari surga. Berak dia, berserak. Belum Ustadz Tata itu. Sebenarnya nggak jawab. Ustadz Tata sih bukan netting dia, bukan level dia sih Ustadz. Dijawab mengeyel. Nah, si Erik ini. Gimana mau diskusi? Lagi di jalan. Hafal kagak, Bible nggak punya. Terus mau ngapain coba? Sen kiri belok kanan malah itu. Kamu paham nggak bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja Alkitab nggak pandai kamu. Oke, bahasa Indonesia. Oke, sekarang ya. bahasa Indonesia. Yesus Yesus itu, berkata, dengerin nggak? Ini bahasa Indonesia, dengerin dulu. Yesus itu keluar Jangan dari rahim larikan Maria. kemana-mana. Ini bahasa Indonesia. Dengerin dulu. Larikan kemana-mana dulu. Kamu nggak mau dengerin gue ngomong ya? Nggak mau dengerin? Mau nggak dengerin gue ngomong? Untuk apa ceramah? Nah, kalau begitu silakan sen kiri belok kanan. Tabrak trotoar. Nah, lu ditilang sama polisi lu. Pertanyaannya, kapan Yesus dari surga? Kapan Yesus dari surga? Kapan? Kita kajian Islam aja. Ustadz Tata silakan. Sebelum kita ada di kandungan ibu kita itu sebenarnya itu berada di mana, Ustadz? Ini kajian Islam, silakan Ustadz. Ya, kalau secara apa ya? Ada dua ini. Sebelum dilahir itu bentuk roh, maka mereka ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini sebelum lahir berupa roh. Al-A'raf 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Ya, jadi mereka ini, makanya setiap bayi yang lahir itu fitrah, suci. Karena memang sebelum lahir sudah bersaksi bahwa mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Atau gini, seluruh manusia ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ini sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tertulis sudah. Datanya adalah An-Naml ayat 75. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin. Dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi di langit dan yang di bumi melainkan tercatat dalam kitab yang jelas Lauhul Mahfuz. Maksudnya gini. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita ini sudah ada tertulis. Tahta akan lahir tanggal berapa, tahun berapa ada. Ini sebelum dunia ada ini. Di Lauhul Mahfuz. Karena dalam Islam, pertama kali yang Allah ciptakan itu Al-Qalam, pena. Pertama kali. Lalu pena ini mengatakan, apa yang harus aku tulis ya Allah? Tulis semua yang akan aku ciptakan. Mulai dari langit, bumi, dan isinya. Makanya ketika Yesus mengatakan, aku ada sebelum dunia ada. Wajar. Maksudnya apa? Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bukan cuma Yesus, saya juga gitu. Tahta ada sebelum dunia ada. Maksudnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz namanya. Gitu. Kalau makhluk itu Pak Ustadz, berarti dari tidak ada menjadi ada. Apakah Yesua Amasia itu juga dari tidak ada menjadi ada? Siapa yang mengadakan Pak Ustadz? Silakan. Ya, jadi segala di langit bumi semesta alam ini cuma ada dua sosok. Ada Khalik, ada makhluk. Khalik pencipta berarti Allah. Selain Allah makhluk sudah diciptakan siapapun itu. Tahta ini awalnya tidak ada, tiba-tiba lahir, makhluk. Yesus awalnya tidak ada, tiba-tiba lahir dari Maria, makhluk. Ya, gitu. Ya semuanya. Mahual makhluk, apa itu makhluk? Makhluk itu sesuatu selain Allah. Apa saja, semuanya. Tapi mereka berpendapat gini, Tan.
Kan berbeda sama kita dengan Yesus. Yesus itu tidak punya ayah biologis. Berarti dia adalah firman keluar dari Bapa. Berarti dia Tuhan. Oke. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan Allah berfirman, kenapa manusia mentuhankan Isa yang aku ciptakan tanpa ayah? Ya, padahal aku menciptakan manusia ini dengan 4 cara. Adam tanpa ayah dan ibu. Hawa tanpa ayah, tanpa ibu. Isa tanpa ayah. Kita semua dari ayah dan ibu. Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda bahwa Allah itu kuasa. Dia bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Dia bisa menciptakan manusia tanpa ibu. Atau menciptakan manusia tanpa ayah. Atau menciptakan manusia dari proses ayah dan ibu. Ya, andaikan Allah tidak menciptakan Isa, ya kurang satu. Misal saya ditanya, Tata, apakah bisa Allah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Bisa. Adam. Apakah bisa menciptakan manusia tanpa ibu? Bisa. Hawa. Ya. Terus dari ayah dan ibu? Bisa. Bisa saya ini. Nah, kan kurang satu berarti. Yang tanpa ayah siapa? Makanya Allah menciptakan Isa tanpa ayah itu biar genap semuanya 4 cara ini. Gitu loh ya. Makanya Allah berfirman, mereka ini bodoh. Kok bisa menciptakan Isa yang aku ciptakan tanpa ayah? Ya, wong aku menciptakan tanpa ayah dan ibu bisa, kuasa. Tanpa ibu bisa. Ya, atau dari ayah dan ibu bisa. Kok tiba-tiba kan aku menciptakan tanpa ayah malah dituhankan? Itu lucunya mereka itu tidak ngerti tentang kuasanya Allah gitu. Iya. Mudah-mudahan statement atau edukasi Ustaz Tata ini mereka tercerahkan. Tujuannya adalah hentikan detik ini juga menyembah makhluk. Makhluk itu ciptaan Tuhan, yang disembah adalah pencipta makhluk itu, bukan makhluk itu yang disembah. Mudah-mudahan tercerahkan akal-akal mereka ini. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sambil open cam Ustaz, biasanya Ustaz tahu open cam. Enggak, malam, gelap. Bang Hura, ada pertanyaan? Dan Nadoya, silakan. Ada pertanyaan tapi dikeluarkan lagi nggak nih? Ntar ditanya dikeluarin. Ya jangan nih ya. Belum selesai dikeluarin. Kalau bertanya saja, tapi jangan berpendapat karena kau nggak punya dasar. Itu aja. Lanjut. Ya kan saya bertanya dong. Kalau penasaran kan saya bertanya. Ya silakan Kalau bertanya. nggak boleh nanya buat apa ini Rom? Ya silakan bertanya. Kan bertambah pengalaman. Ya kalau begitu 1, 2, 3 Bang Huya sama Nadoya bersamaan bertanya. 1, 2, 3 silakan. Enggak, lemah. Aku mendengarkan aja lah, Bang. Ya gantian. Biarin bersamaan nggak apa-apa. 1, 2, 3 bersamaan. Enggak lah, kita hargai Pak Ustadz yang di atas. Oke. Kalau begitu saya dahulukan dulu Pak Nadoya. Mau bertanya silakan Pak Nadoya, Anda duluan. Silakan. Ya, Bang Hura, diminum dulu ya. Bang Huaja dah dulu. Oke, silakan Bang Huya kalau mau bertanya. Bang Hura, silakan. Ya, Doya diminum dulu. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan saya tadi aja, cuma sempat dikeluarkan nggak apa-apa itu. Tapi baru saya tercermin dalam pemikiran saya seperti yang Pak Ustadz di atas itu bilang bahwa Allah itu menciptakan apapun juga bisa jadi, itu karena kehendaknya Dia. Nah, artinya itu orang tidak berdosa seperti yang Pak Ustadz ngomong tadi barusan bilang bahwa Dia menciptakan Yesus tanpa ayah itu. Ya bisa jadi, tapi memang itu sejarahnya ada. Itu satu. Ya, pertanyaan saya seperti yang tadi. Nabi mana yang tidak bercela, tidak berdosa masuk surga? Buktinya apa? Terima kasih. Oke. Makanya tadi sudah aku jawab. Kalau nabi mana gitu itu, kalau kamu nanya ke Islam, semua para nabi itu maksum. Dijaga oleh Allah. Jangan ditanya dosa apa, dah ada. Maksum itu terjaga oleh Allah. Gitu. Jadi kalau kamu nanya nabi mana yang masuk surga tanpa dosa, ya semuanya. Iya kalau kamu pakai ajaran Kristen. Nah, kamu nanya ke Islam. Islam itu la nufarriqu baina ahadim minhum.
Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Bahkan oleh Allah diperintah wasalamun alal mursalin. Berselawatlah kamu kepada semua para nabi. Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, Ismail alaihi salam, Yakub alaihi salam. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan. Jadi kamu jangan paksa kami mengakui ada nabi yang berdosa, gak ada. Gitu ya. Kamu nanya jawab. ya. Kalau saya jawab dari segi Bible, demi hawa nafsu, demi untuk supaya tulisannya laku, banyak sekali nabi yang diberikan dosa di Bible. Mulai dari Nabi Lot diberikan dosa mensinai kedua anaknya, sampai Nabi Nabi Daud Waduh, nggak usah ngomong, nggak enak ngomongnya. Yang paling terakhir adalah ada satu nabi, yaitu Yesua Amasia. Ditumpukkan dosa mereka, diberi dosa, dikutuk mereka demi hawa nafsu mereka, agar dosa mereka terhapuskan. Di dalam Al-Quran dijelaskan tidak ada nabi yang punya dosa, tapi kalau di Bible diberikan dosa nabi-nabi itu demi mencapai hawa nafsu mereka. Itu dari saya, makasih. Masih mau datang besok. Udah. Jadi begini loh Bang. Ya nggak usah berpendapat kalau nggak punya ilmu. Nggak usah berpendapat. Kalau nggak punya ilmu udah dijawab. Ya, artinya nggak boleh berpendapat dong. Nggak boleh, kamu nggak. Bagaimana mau berpendapat? Pertama kau di jalan nggak bisa menghafal. Kedua kau nggak punya Bible, nggak usah berpendapat. Kamu hanya boleh bertanya. Kecuali kau punya Bible, nah, baru tuh. Boleh nggak orang berpendapat yang tidak punya pendapat? Nggak boleh. Boleh nggak orang berpendapat kalau sedang lagi galau? Bingung paman. Ya udah, bertanya aja, jangan berpendapat. Saya nggak persilakan orang berpendapat yang nggak punya ilmu. Sekarang gilirannya Nadoya, silakan. Jadi Ustadz, di Al-Quran tidak ada nabi yang dinistakan ya Pak Ustadz ya? Tidak ada. Nabi Daud misalnya Ustadz, Nabi Daud di Bible itu, buset, Nabi Daud dosanya banyak banget menurut penulis. Kalau di Al-Quran Nabi Daud gimana? Ditinggikan derajatnya Pak Ustadz? Iya, karena semua para nabi kalau dalam Islam itu tidak ada maksum intinya. Karena secara akal saja manusia aja memilih Bang Juma misalnya, memilih orang yang dipercaya, pasti milih-milih kok yang baik, yang jujur. Apalagi Tuhan memilih utusan. Wong kita aja memilih saja, milih yang terbaik. Masa Tuhan salah memilih? Kan gitu. Jadi nggak berzina lah, ya dituduh meniduri anaknya lah. Ini kan seakan-akan apa ya? Lucu kan gitu loh. Masa Allah memilih orang yang salah untuk dijadikan utusan? Kan tidak mungkin. Makanya dalam Islam para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah, kenapa di Bible ada yang demikian? Berarti ini kesalahan penulis ya, hawa nafsu penulis ya Pak Ustadz ya. Orang-orang Kristen itu gini loh ya, kalau ada nabi jelek, ya dijelek-jelekin sudah. Jelek pokoknya parah sudah, zina apalah. Tapi selagi ketika mereka sudah cocok, bukan hanya disanjung, dituhankan mana. Jadi selalu melampaui batas mereka itu. Yang disukai bukan hanya dicintai, dituhankan. Yang dibenci, aduh malah dituduh bukan-bukan gitu. Kalau kita umat Islam enggak. Ya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan ya. Semuanya mulia. Akan Abraham dituduh apa ya namanya ya, dituduh nggak baik lah terhadap Hagar. Iya Pak, tadi ya. Inces bang. Hah? Inces bang Andi, inces. Ya dituduh. Saya nggak mau menyebut, saya nggak mau ikut-ikutan sama mereka. Yang jelas tuduhannya mereka itu negatif terhadap Abraham, terutama kepada Hagar begitu. Umat Islam boleh nggak kayak gitu, Tad? Haram. Nggak boleh lah.
Kalau andaikan buktinya kita memuliakan para nabi itu buktinya kita solawatin semuanya kok. Nabi mana yang tidak ada alaihi salamnya? Gak ada. 25 nabi itu harus ada alaihi salam. Karena perintah Allah wassalamun alal mursalin. Berselawatlah kepada semua para nabi. Adam alaihi salam. Ya semuanya. Ada nggak istilah-istilah dalam Al-Quran itu yang jorok Pak Ustadz? Misalnya kata sundel, kerja rodi, onan, sodom. Ada nggak di Al-Quran kayak gitu, Tad? Ya enggak. Ada ya. Bahkan misalnya ada itu bukan kalimatnya enggak jorok gitu, enggak. Ya, tapi tidak diceritakan detail kayak Bible itu langsung waduh ke puncaknya langsung. Misalnya menceritakan orang yang salah, kata-katanya nggak baik, itu masih ada kata-kata yang sekiranya didengar enak itu gitu loh. Kalau Bible kan nggak langsung gitu, seakan-akan bukan firman Tuhan. Iya, saya baca Bible itu kok banyak banget kata jorok. Ada kata sundel, ada kerja rodi. Yang paling parah itu saya baca di Hosea. Jakarnya, auratnya seperti keledai, jakarnya seperti jakar kuda. Ini gimana menjelaskannya sama bocah ini tadi? Ini apa coba ini? Kok dijadikan kayak kitab suci kok? Auratnya seperti keledai, jakarnya seperti jakar kuda. Kalau ada kecil nanya kepada bapaknya, emaknya, "Ma, apa maksudnya ini, Mak?" Nah, gimana cara menjelaskannya sama anak kecil itu? Kok ada jakar orang seperti jakar kuda gitu loh? Emang ada? Gimana menjelaskannya sama bocah itu? Saya pernah nanya pendeta, ibu-ibu saya pernah tanya sama dia. Ya, saya bawa anakku ke kebun binatang. Itu jakar kuda, Nak. Nah, gimana coba? Stres tuh bocah itu. Stres bocah. Benar. Ustadz Tata. Apa? Ada nggak di Al-Quran tertulis merendahkan martabat wanita? Tidak ada. Nah, bahkan dimuliakan sampai dijadikan nama surat. Karena memang ajaran para nabi itu sangat, perempuan itu memang, contohnya ayah dan ibu saja, ibu malah ya sampai 3 kali ya, disebut siapa yang harus kumuliakan, ibumu. Setelah itu ibu lagi gitu. Banyak hadis-hadis atau Al-Quran itu seperti itu. Iya. Di Al-Quran ada nggak tertulis Pak Ustadz bahwasanya perempuan yang tidak menutup rambutnya dicukur botak? Ada nggak Pak Ustadz? Ya enggak, kalau Islam itu intinya harus menutupi aurat. Kalau tidak ditutupi ya dosa gitu doang. Nggak dicukur ya? Dicukur nggak ada ya? Nggak ada ya? Enggak. Yang penting diberitahu bahwasanya menutup aurat itu wajib gitu doang. Dicukur pakai gunting rumput. Ini siapa Di bintang? mana itu tertulis Bang Andi? Di mana itu tertulis Bang Andi? Aku cari di Al-Quran nggak ada. Ada permintaan di bukti ini Bang Suma 02 ini Bang Andi. Kalau di Bible ada. Haruslah kamu menudungi kepalamu. Apabila perempuan tidak menudungi kepalanya, rambutnya harus dicukur. Oh iya lupa. Digunting bukan dicukur, digunting. Iya digunting, iya baru ingat aku. Aku baca di situ rupanya. Naik kau, siapa kau? Ayo. Lempar Bang Andi. Apa itu? Apa sih ini? Bang Suma 02 ini. Gak ada orang percaya diri. Bang cuma ngetop dipakai namanya buat nepu demi untuk beras, demi untuk perut. Foto-foto gue dipakai demi untuk menipu supaya dapat follower, supaya banyak orang naik tertipu menonton. Ada-ada aja kalian ini udah gak punya harga diri, jati diri. Apapun yang Anda lakukan demi apa? Demi untuk mendapatkan cuan gitu loh.
tidak percaya diri lagi. Kenapa? Kalau dia memakai fotonya sendiri, dia nonton itu 3 orang itu pun dipaksa. Karena mereka nggak laku. Apalagi kalau membahas intern sendiri, ya itu pun yang nonton keluarganya aja udah dipaksa-paksain gitu. Nah makanya mereka ini kehilangan jati diri, kehilangan wajah, ya supaya orang ada yang nonton, ya mendapatkan apresiasi, ya memakai foto orang yang ngetop. Akhirnya apa? Itu disebut tepu-tepu 378. Ya, makanya saya himbau kepada teman-teman, ya saya himbau nih, jangan sampai salah DM, jangan sampai salah kirim, jangan sampai jadi korban. Kalau ada mereka terus terang minta duit, minta bantuan, minta apapun itu, kami, Bang Juma, dan lain-lain tidak pernah berbuat demikian. Hiraukan saja. Sekali lagi ya, kalau ada memakai fotonya Bang Juma, terus Anda DM, dia sambut dengan baik, terus meminta bantuan, itu namanya penipu. Bang Juma tidak pernah melakukan hal demikian. Termasuk saya. Karena saya tidak pernah DM. Oke? Mumpul lagi banyak penonton nih. Kita buka-bukaan. Apabila ada orang DM-an memakai fotonya Bang Juma, memakai foto saya, Ustaz Tata, siapapun itu, terus meminta sesuatu, kepentingan pribadi, jangan direspon. Itu 378. Penipu. Ingat, garis bawahi, penipu. Minta naik lagi di bawah itu, kurang ajar itu. Ya udah saya blokir aja ya. Ada ya teman-teman ya, hal demikian waspada. Banyak yang buka-buka komal itu. Terutama fotonya Bang Juma dipasang gitu tiap hari. Isinya macam-macam begitu. Ya ibu-ibu yang selama ini hanya mendengarkan misalnya suaranya, melihat fotonya Bang Juma naik menonton, tertipu. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai berkurang sih berkat edukasi tiap hari ya. Udah mulai berkurang. Tapi masih ada 1-2 yang tertipu. Kembaran Ustaz Tata di bawah mau naik juga itu Ustaz. Ya coba naikin coba. Dia maunya apa? Udah tidak percaya diri. Pertama begini ya teman-teman ya, dia pakai foto bapaknya kagak laku, dia pakai foto emaknya nggak laku, nah ini kan, nah coba suruh ngomong, penipu ini. Iya, kamu munafik. Nggak percaya diri. Kenapa sih nggak pakai fotonya Paulus misalnya, atau fotonya Tuhanmu yang bertebaran banyak kan gitu? Percaya diri lah. Oke. Nah, udah mulai kan? Dasar kucluk, nggak percaya diri. Kan mulainya kan? Blok. Ini orang kayak gini-gini semua teman-teman, nggak percaya diri. Kenapa? Pakai foto bokapnya kagak laku, pakai foto emaknya nggak laku, pakai fotonya itu tuh yang beredar internet nggak laku. Berarti lebih ngetop Ustaz Tata, lebih ngetop Bang Juma daripada emaknya sama ibunya. Apalagi dia sendiri masih mau kelihatan besok. Waduh, ada Bu Haji nih. Kokoh, lanjut dulu. Ya, Koko. Selamat pagi, Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada enggak.
boleh dilanjutkan lagi narasinya. Kekecilan ini suaranya kok. Ya, silahkan bernarasi lagi yang lain. Kok mualaf kapan kok? Kok mualaf atau Islam dari lahir kok? Bang, udah lama semenjak SMA saya. SMA kerja. Dari Buddha apa dari Kristen kok? Buddha. Bentar. Lanjut dulu. Silakan. Ya. Oke. Ya, silahkan. Nadoya ini kenapa ini apa mod Datuk? Kenapa nggak ngomong ini? Nadoya. Ini. Oh, Nadia. Iya, ngomong Udah. Nadia. Halo. Halo. Ada yang saya mau sampaikan ya teman-teman ya. Kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu, satu lagi penista agama berasal dari Sumatera Utara. Itu terciduk lagi oleh pihak kepolisian karena nistaannya sangat kebangetan di media sosial atau di Facebook. Sekarang sudah ditangkap dan sudah menjadi TSK. Namanya adalah Jonathan Siahaan. Mau lihat fotonya? Pil dong bos, pil dong. Gue dong spill dulu ya. Aduh. Oh itu yang nangis-nangis ya mamanya itu bos ya. Dibujuk-bujuk sama polisi dia ya. Suruh pulang ya. Ini saya tutup muka ya. Buka satu ya, ini dia. Umur 21 tahun. Waduh, ini dia nih. Gedein aja. Duh. Oke, cukup ya. Oh dia no. Stop menista ya, Aten. Satu lagi penista agama Islam keciduk. Tuh. Dah. Nah gini aja nih. Pasang terus. Nih. Beritanya ada. Coba beritanya ya. Aduh, tunggu tuh. Jangan langsung kasih lihat. Aduh, ngeri. Soalnya rahasia juga nih. Kena tombak ya, Bang. Mana sih beritanya? Kok mana beritanya nih? Tunggu ya. Oh ini nih beritanya nih. Ini beritanya. Aduh capek deh pegang ini. Bisa dibaca? Tampang Jonathan Siahaan. Ini dari Medan Post. Tampang Jonathan Siahaan penista agama usai ditangkap polisi. Ini himbauan Kapolres Medan. Baca aja deh. Udah itu aja. Nggak usah dibaca. Cukup ya? Iya. Jelas ya? Jelas.
Ngeri kali ini tanya di Facebook. Aduh, naudzubillah min dzalik kalau dibaca. Lu pasti naik darah. Dia dari Oten ya bang, bukan? Asal kenapa Bang? Kebanyakan dari sana ya, Bro Kaisar? Iya bang. Kenapa banyakan dari sana? Kebanyakan makin daging babi dan anjing bang, jadi menggonggong terus. Kenapa sih gitu loh? Udah gak ada akalnya bang. Makanan yang dikonsumsi itu menentukan jati diri orang yang mengkonsumsinya itu sendiri. Dia makan babi, ya congornya seperti itu. Dia makan anjing, dia menggonggong-gonggong seperti itu terus gitu. Babi dan anjing gak punya otak gitu. Sama gitu. Masih muda lagi 21 tahun. Ya ibarat kata seumuran-umuran gini kan masih seurumah sama orang tua ya. Makanya saya himbau teman-teman waspadalah, hati-hatilah. Diskusi-diskusi aja, jangan monolog. Kalau diskusi itu masih mending lah. Kalau Anda menista kan kita masih bisa luruskan. Jonathan Siaan 21 tahun loh. Sudah ditahan di sel tahanan Polres Tabes Medan. Pelaku ditangkap karena naikinlah. Bang Arif, naikinlah kenapa? Ini siapa yang share? Bang Arif ya? Iya. Naikinlah karena cuma gitu doang. Apa lagi bang? Karena membuat video. Ntar dulu. Oh temannya bom katanya. Saya baca deh. Video Karena ulah tersangka, masyarakat merasa sakit hati lalu beramai-ramai menggeruduk dan mengepung rumah tersangka di Jalan Jahe Dusun 2, Desa Patumbak 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Selasa 7/1/2025 malam. Polisi mendapatkan laporan rumah tersangka diramaikan masyarakat, kemudian turun ke lokasi dan berupaya menenangkan warga yang sudah tersulut emosi agar situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Di satu sisi polisi juga melakukan penyelidikan mencari beberapa keberadaan tersangka. Setelah diselidiki, pelaku ternyata sudah melarikan diri keluar kota. Selanjutnya polisi melakukan pengejaran dan pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Silangit, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu 8/1/2025 sekitar 05 WIB. Guna kepentingan penyidikan, tersangka lalu dibawa ke Polrestabes Medan. Kasus tersebut ditangani oleh unit Tipitsus Satreskrim Polrestabes Medan. Setelah 1 kali 24 jam dilakukan pemeriksaan, pelaku pun ditetapkan sebagai tersangka. Begitu kira-kira teman-teman. Udahilah teman-teman, janganlah menista. Mari kita diskusi baik-baik. Gak ada gunanya. Kalau kau menista begitu, yang rugi adalah dirimu sendiri. Tidak akan pernah ada nilai positifnya. Negatif. Ancamannya 5 tahun loh. Karena melalui ITE 15628 Yang rugi dirimu sendiri. Orang tuamu kasihan. Kayak anak Batak. Udah di dalam kan ya, kasihan kan anak istrinya ya tahu apa-apa kan gitu. Residivis pula lagi kan. Udah berbuat, bukannya dia berperilaku baik, diskusi baik-baik. Kalau masih mau diskusi lintas agama, bersahabat, dia malah bikin konten baru lagi. Residivis 2 kali. Tidak ada lagi nih yang meringankan nanti di persidangan. Pra peradilan ditolak. Ya, wassalam lah. Ayolah hentikanlah yang begitu-begituan.
Mari diskusi saja. Anda misalnya bertanya, Anda menyalahgunakan pertanyaan, mengklaim masih ada harapan, Anda tidak terjerat hukum. Kenapa ada kita di sini, ada Ustadz yang meluruskan, yang Anda bengkokkan, Anda tidak menolong. Nah, tapi kalau Anda nggak menolong, berbicara sendiri, ngoceh sendiri, ya itu yang berbahaya. Karena undang-undangnya jelas ya, aturan dilarang menafsirkan kitab suci orang lain di luar daripada penafsiran pokok. Kalau monolog, tapi kalau diskusi ya boleh saja, tapi kan ada orang yang bisa meluruskan. Tidak begitu dong cara menafsirkan. Oh yang bagaimana kah itu? Yang menurut kami, intern kami begini. Begitu juga kalau bertanya tentang hadis, bertanya tentang Al-Quran, berstatement, ada Ustaz Tata, oh Al-Quran tidak dimaknai seperti itu. Jadi terjadi komunikasi, saling memaklumi, saling mengedukasi. Itu yang namanya diskusi. Tapi kalau ngomong sendiri, ayo. Anda nanti dimintai pertanggungjawaban untuk membuktikan omongan lu itu benar apa kagak. Seperti yang dialami oleh si Kace. Si Kace ngomong sendiri. Giliran di pengadilan, kagak bisa membuktikan apa-apa. Nah, kena 10 tahun kan. Kenapa demikian? Ya berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan dukungan-dukungan orang yang mendorong dia. Serang itu Islam, agar Islam itu berkurang populasinya. Kagak bisa bro. Iman Islam itu kuat. Semakin lu serang, semakin kuat Islam bersatu. Satu Islam kau cubit, semua umat Islam merasakan semua. Setuju nggak teman-teman? Satu umat Islam kau cubit, seluruh umat Islam di dunia ini merasakan sakit. Setuju nggak? Setuju. Setuju Paman, setuju Paman. Nah, justru kalau kamu akrobatik, semakin umat Islam itu bersatu. Kira-kira begitu ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi hal-hal demikian lah. Mari kita toleransi, saling menghormati satu sama lain. Diskusi boleh aja, tapi jangan monolog. Seakan-akan lu lebih pintar dari segala-galanya. Akhirnya di depan persidangan kamu tidak bisa apa-apa. Seperti kucing yang dalam tempurung. Apa itu? Suku gak ngerti sih. Seperti apa? Seperti apa kucing dalam karung? Nah, dalam karung. Tapi di media sosial keluar-keluar sok pinter. Giliran dunia nyata nggak bisa buktiin apa-apa. Yang rugi siapa? Diri lu sendiri toh. Oh, nah kira-kira. Lanjut, ada yang baru naik. Bisa Pak Bang Kaisar? Radit Wira, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh bertanya? Ya, Oten Kristen? Oten Kristen? Kristen. Silakan. Apa mau ditanya? Saya mau bertanya sama Andi nih, Pak Andi nih. Ya, silakan. Ya, mau tanya apa Bang? Itu narasumbernya ada 2 di atas itu Bang. Di mana Nabi Muhammad menyatakan wajib sunat? Silakan Ustaz. Al-Baqarah 124. Atau nanti summa auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Abraham yang lurus, Nabi Ibrahim. Nah, di antaranya Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun. Jadi ada perjanjian kepada Ibrahim, perintah, yaitu di dalam tafsir ayat Al-Baqarah 124 ini ada 6. Ada 8. Berkumur, menghirup air ke dalam hidung, menggosok gigi, memotong kumis, dan hitan. Juga dalam hadis fitrah itu ada 5. Di antaranya hitan. Yaitu udah. Perkataan Nabi Muhammad. Loh,
Harus perintah Allah, bukan Nabi Muhammad. Kasih aja hadis start perkataan Nabi Muhammad di sunat. Ya kalau perkataan Nabi Muhammad ya itu fitrah itu ada 5. Di antaranya hitan itu. Ini kan itu hadis itu. Ya. Kalau Al-Qur'an ya tadi itu Suma auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa itu. Atau Al-Baqarah 124. Wa iditala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat di sini perintah. Di antaranya perintah hitan itu. Apa ya bro? Atau belum puas? Atau Anda yang mau menjawab pertanyaan Anda sendiri? Kalau nggak puas silakan. Radit, udah dijawab? Puas atau tidak? Kalau nggak puas, Anda yang menjawab lah. Belum puas. Ya, Anda yang ngajarin kami lah, silakan. Loh, masa saya yang ngajarin kamu? Katanya nggak puas pertanyaan Ustaz Tata, berarti Anda lebih pintar dong. Ya silakan dibantah. Di Al-Quran itu tidak ada kata Nabi Muhammad. Emang Al-Quran itu perkataan Nabi. Silakan Ustaz. Gak apa-apa, bantu aja dia berpikir supaya pintar. Silakan Ustaz. Al-Quran itu perkataan Nabi atau wahyu Allah? Pak Ustaz, silakan. Ya Al-Quran itu perintah Allah, firmannya Allah. An-Najm ayat 3 itu. Sampai 5 itu. Jangan di-mute. Ya udah silakan ngomong lagi. Ayo silakan ngomong, katanya nggak jangan di-mute. Berarti mau ngomong dong, silakan. Kasih penjelasan yang lebih bagus dong, Ustaz. Ya tadi itu kan Al-Quran. Kamu udah dijawab bro tadi. Al-Qurannya Al-Baqarah 124. Kalau hadis bunyinya fitrah itu ada 5. Di antaranya berkumur, terus nanti mencukur kumis, hitan, kebersihan siwak. Ya itu hadisnya itu. Bro, nggak puas? Tanya balik Bang Hendy. Sekarang kamu lagi yang bertanya sama saya. Oke, baik. Ya, oke. Di mana tertulis di Bible Yesus Tuhanmu mengaku disunat? Ya tidak ada lah. Berarti Tuhanmu tidak disunat. Mana saya tahu, itu kan zaman dulu. Enggak. Tuhanmu disunat atau tidak? Tidak. Oh, Tuhanmu berkunut. Jadi Yesus tidak disunat. Kata tidak. Oh, kalau bapak tirinya Yesus namanya Pak Yusuf disunat nggak? Mana saya tahu itu. Katanya mau ditanya, tapi nggak tahu. Yesus nggak disunat katanya. Nggak baca Bible mungkin dia. Pertanyaan lain. Ya kan masalah sunat, gue balikin. Berarti Tuhanmu nggak disunat ya? Ya, oke. Saya lagi bertanya nih. Ya sampai lu bisa jawab dulu, baru bertanya lagi. Kan ini anggap tidak ada pertanyaan. Kalau anggap ini tidak ada pertanyaan karena kau nggak jawab. Saya kan tadi jawab tidak. Ya itu bukan jawaban. Hah? Saya mau ada jawaban yang berdasarkan data di Bible. Gak bisa begitu. Sampai lu bisa menjawab baru bertanya kedua. Yesus itu menurut kamu manusia atau Tuhan? Tuhan. Di mana tertulis Yesus Tuhan? Aduh.
Sang Bapa itu pencipta. Itu Bang Andi. Saya kan nggak nanya Bapa, saya nanya Yesus. Kan Yesus itu Bapa Bang Andi. Gimana Loh, sih? kok Yesus adalah Bapa? Gimana ceritanya? Yesus ya Bapak ya Bapak, beda. Abang Radit mah gitu deh. Udah deh lu yang bertanya deh. Nanya lagi, urus sana. Jadi saya boleh bertanya di Bang Andi? Boleh, silakan. Daripada kalau ditanya nggak menjawab, tanya lagi. Kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Silakan Pak Ustadz dijawab. Oke. Karena memang ajaran Samawi itu boleh poligami. Ya, contohnya Yakub istrinya 4. Musa poligami, Salomo 700 istrinya. Jadi kalau Nabi Muhammad istrinya itu lebih dari 1, kan nabi-nabi yang lain juga gitu. Makanya seharusnya saya nanya balik yang lebih banyak ini, kenapa nabi-nabi di Bible itu kok istrinya sampai ratusan? Nah, seharusnya saya yang nanya itu. Kenapa Nabi Muhammad banyak istrinya? Jawab dulu dong. Karena memang boleh. Kan semua nabi-nabi itu istrinya banyak. Oh boleh, boleh, oke sudah boleh. Terus. Hadisnya di mana? Coba. Ya baca satu raja-raja 1 ayat 3. Salomo 700 istrinya, ayo. Ustaz. Kasih kasih aja Ustaz di Al-Qur'an. Setelah itu ada aturan 4, tapi kalau nggak sanggup adil cukup 1 saja. Itu aja kasih data, nggak apa-apa. Ajarin dia. Saya sopan jangan di mute. Lanjut lah. Nanya apa lagi? Kamu itu kalau nanya sekiranya di kitabmu itu gak ada gitu loh. Wong di kitabmu parah kamu nanya. Saya lagi nanya. Sekiranya menyerang gitu loh. Kalau ini bukan nyerang, kamu tuh bunuh diri. Lagi nanya, kenapa Yesus punya istri atau tidak, Bro? Tidak. Kenapa Yesus tidak punya istri? Karena belum mau. Emang kau keluarganya tahu? Lu ada aja lu Dik kalau ngomong. Gak bener lu. Lu kayak bersaudara sama Yesus, tahu isi hati Yesus. Ada aja lu. Ya udah lu. Gak bener lu Dik. Ya lu nanya lagi Ki. Aduh. Bisa juga lu. Pak Ustaz. Wajar kan Nabi banyak istrinya? Nah iyalah, ini masalah, memang boleh. Saya kira kan minimal 3. Tidak boleh lewat dari 3. Kalau dari Islam. Iya. Terus? Tadi juga menjawab lemes. Apa? Gini loh ya, kalau mau nanya itu sekiranya apa ya? Sekiranya di kitabmu itu gak ada gitu. Kalau sekiranya di kitabmu lebih parah, gak usah nanya. Nanti sama saja nanti kamu itu ketampul kitabmu sendiri nanti. Saya kan bertanya di kitab Ustaz, bukan di kitab saya. Ya makanya setelah saya jelaskan, mungkin kamu udah pernah baca Bible, tak kasih tahu gitu. Kok bisa kamu cuma gitu aja dipertanyakan? Berarti tidak pernah baca Bible lah, kan gitu. Karena saya pernah bertanya sama orang Muslim, katanya minimal 3. Terus saya bertanya, kenapa Nabi Muhammad banyak? Nah, di dalam Alkitab Islam minimal 3. Kekhususan para nabi tuh, aduh. Iya, saya kan bertanya. Kalau salah dilurusin aja, sebelum turun Al-Quran dibatasi 4.
Silakan Ustaz. Dia kasih Tad, nggak apa-apa. Iya itu gini. Walaupun Nabi lebih dari 4 ya, ketika turun ayat dibatasin 4. Kenapa Nabi tidak boleh mencerai? Karena memang Ummul Mukminin, istri-istrinya Nabi Ummul Mukminin, ibunya umat Islam. Maka tidak boleh, kan ada ayatnya dalam Al-Quran bahwa istri Nabi ini ketika Nabi wafat tidak boleh menikah dengan siapapun karena Ummul Mukminin. Masa ibunya umat Islam, seakan-akan umat Islam menikahi ibunya gitu loh. Ini tidak boleh. Makanya itu kekhususan untuk Nabi. Nah, apakah itu saja kekhususan Nabi itu? Tidak banyak. Nabi ini setiap tahun ini wajib korban beliau. Kalau kita tidak wajib. Yang kedua, Nabi ini wajib sholat tahajud ya, atau duha itu. Untuk kita sunnah. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu tidak boleh menerima zakat. Kita boleh. Jadi banyak kekhususan-kekhususan itu enak untuk kita. Untuk Nabi tidak. Seakan-akan gitu. Boleh saya jawab, Ustaz? Boleh, silakan. Apanya kamu jawab? Nggak usah kau menjawab, orang kalau nggak ditanya. Enggak, saya mau Ustaz. Kita kan harus ikut sama Nabi. Apa yang Nabi bikin kita harus tapi juga. kan, kalau itu kekhususan untuk Nabi ya tidak boleh diikutin. Misalnya ini wajib untuk ini boleh untuk Nabi, tidak boleh untuk kita. Ya kita tidak boleh ikut. Oh begitu Ustaz ya. Iya kata kekhususan kan kekhususan itu kan gitu. Misalnya Bang Juma ini punya tempat wisata. Cuma Bang Handi dengan tahta yang boleh masuk. Kekhususan itu. Yang lain tidak boleh kan gitu. Wong khusus itu gitu. Oh baru tahu Ustaz. Ya, makanya coba nanya apa lagi? Nanya yang berbobot deh. Saya mau tanya dong. Bagus, lanjut, gas. Ya. Jadi gini, kalau misalnya seorang non Muslim itu pertama kali jadi Muslim itu seluruh dosanya dihapuskan ya? Walilladzina kafaru yantahu farlahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir kalau berhenti dari kekafirannya mu'allaf, yufar lahum ma qad salaf. Diampuni semua dosanya yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu. Oke, baik. Berarti yang akan datang dipertanggungjawabkan nih gitu ya. Tapi gini Ustaz Tata, misalnya seorang non muslim itu sebelum menjadi mu'allaf dia itu seorang pembunuh, mencuri, memperkosa gitu. Apakah dosa seperti itu juga diampuni? Iya, pokoknya tidak punya dosa dia sudah. Karena dia seperti lahir baru dia. Kalau dulu dia dosa-dosa kan bukan Islam dia. Jadi kan dia tidak ikut aturan Islam. Oh, karena dianggap menurut pandangan Islam itu tidak tahu kebenaran gitu ya, atau gimana? Iya. Jangan, walaupun Islam sendiri melakukan sesuatu yang tidak tahu itu dimaafkan, tidak dosa kalau tidak tahu benar. Betul. Tapi kan itu sebenarnya secara moral pun kita tidak perlu agama untuk mengatakan bahwa itu salah, ya kan? Tanpa agama pun kita tahu bahwa membunuh, mencuri dan memperkosa itu adalah yang sesuatu yang salah secara moral, ya kan? Tapi begini Bang Ustadz, ketika misalnya dosanya itu diampuni, apakah itu adil buat orang-orang yang sudah dirugikan itu? Terus di mana keadilan Tuhan bagi orang-orang yang sudah dirugikan? Nah, itu kan apa ya? Kalau dia punya hutang ya bukan. Kalau hakul adami, misalnya kamu punya hutang banyak, terus kamu masuk Islam ya tetap berlaku itu. Wong hakul adami, maksudnya ke hakullah itu loh, kepada Allah itu loh. Oh, dosa kepada Tuhan yang diampuni itu. Tapi kalau masalah hutang dia, ya tetap masih berhubungan. Nah, kalau membunuh atau memperkosa gitu misalnya, apakah itu dosa kan hakullah itu? Oh, artinya dosa kepada sesama itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Iya. Dihapus. Berarti dosa yang dihapus. Pokoknya gini loh ya. Pokoknya orang itu masuk Islam, maka dosa-dosa sudah diampuni semuanya yang sudah berlalu.
maka berarti dia sudah menemukan kebenaran, hidup benar sudah. Iya. Artinya Tuhan tidak memberikan lagi konsekuensi yang seharusnya dia terima kan? Iya enggak. Iya, Andaikan dia langsung mati ya surga. oh gitu. Oke, baik. Lagi bang, tanya bang. Ini pertanyaannya berbobot. Lagi bang, silakan. Iya, tapi maksud saya kalau misalnya saya membunuh terus saya masuk Islam, dosa saya diampuni, artinya Tuhan tidak memberikan saya lagi konsekuensi. Ya kan? Artinya terus keadilan Tuhan untuk orang yang sudah saya bunuh itu bagaimana tuh Bang Ustadz? Loh, karena yang dihitung dosa itu kalau dia kan tidak bertobat ya. Misalnya dia itu sekarang gini, dia itu bukan Islam misalnya. Maka dia kan ahli neraka. Walaupun dia baik tidak mungkin masuk surga. Sama dengan gitu. Ada orang ya non muslim, dia tidak masuk Islam. Mau baik kayak apapun tidak berguna di akhirat. Makanya ketika dia itu masuk Islam, dia tidak punya dosa. Seperti baru lagi dia menjalani hidup. Sama dengan begitu juga dia kebaikannya itu dulu itu. Misalnya dia baik masuk Islam, ya maka tetap baru dia di Islam itu. Bagaimana dulu dia ahli sodoko apa? Ya biarin, yang dihitungnya sekarang gitu. Andai kan dia tidak masuk Islam, mau sebaik apapun dia tetap tidak berguna dia. Ya betul, tapi yang saya tanya keadilan Tuhan. Ini Bang Ustadz. Loh, adilnya Tuhan ya dia, yaitu dengan dia mu'alaf, dia dimaafkan oleh Allah. Ya ini kan keadilan untuk orang yang mualaf itu kan, tapi keadilan untuk orang yang sekarang, sekarang kalau ada orang Islam menurut kamu masuk ke Kristen, dosanya tetap pakai data tapi ya. Kalau saya pakai data itu di surat Al-Anfal ayat 38. Kulil ladina kafaru iyantahu yufarlahu maqad salaf wa yaudu faqad madad sunnatul awalin. Tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Nah sekarang misalnya ke agamamu, ada orang banyak dosa dalam Islam, masuk ikut Yesus. Bagaimana menurut kamu? Tetap dosa enggak? Enggak. Hah? Mana datanya? Jadi datanya ini loh Bang. Ketika di kayu salib ada orang di sebelah kanannya Yesus itu mengatakan ya Yesus ketika engkau ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Ya artinya kan detik itu dia beriman, lalu Yesus berkata kepada orang di ayat apa itu? Di ayat mana? Lukas. Lukas berapa?